Kan sebetulnya orang yang selalu hidup karyanya atau bernapas walaupun raganya hancur di dalam tanah. Nah, seperti itu mungkin sekelumit dari profil saya, bahwa menulis itu adalah kehidupan yang memang abadi dan kehidupan yang tidak akan hilang selagi karya-karya kita melekat dibaca oleh banyak orang. Terima kasih sebelumnya, ini juga menjembatani saya untuk menulis buku, dari berawal dari Kang Yudi memperkenalkan Kang Encep yang sebelumnya karya-karya saya itu berceceran diterbitkan di koran-koran, sehingga di Tangerang itu saya tidak punya link, tidak punya teman yang bisa menerbitkan buku yang buku asal menerbitkan asal buku gitu. Kalau asal menerbitkan buku, ya buku Yasin juga bisa asal cetak, atau buku-buku biasa juga asal cetak. Namun di sini buku yang berkualitas saya belum menemukan. Alhamdulillah dikenalkan sama Kang Encep, buku yang ber-ISBN, buku yang memiliki nilai-nilai tertentu lah dalam hal ini. Dan kemudian juga kita sebagai penulis, apalagi pelajar-pelajar, peluangnya masih besar nih untuk menjadi seorang penulis. Intinya menulis pede aja, walaupun dikritik oleh Dodi Kristianto tulisannya kayak proposal, pede aja. Kalau kita dikritik sama orang tulisannya jelek, kapan kita berkarya, begitu ya, buat pelajar-pelajar ini terutama. Jadi menurut Asma Nadia, kalau engkau tidak percaya diri pada tulisan, kapan kau punya karya? Terus aja menulis. Kalau masalah kesalahan, kalau masalah ada diksi-diksi yang nanti dikritik, itu proses yang mana nanti kita bisa untuk belajar. Karena menulis itu kan suatu proses pembelajaran. Pribadi saya karena saya juga sama penulis pemula, apalagi teman-teman ini semua rata-rata sudah profesional. Kang Encep, Kang Isan, Kang Oki, dan Kang Dodi ini penulis-penulis serius. Kalau saya mah katanya pop, ya nggak apa-apa daripada nggak nulis kan. Walaupun cerpen saya misalkan pop kata Kang Nidu atau para penulis-penulis serius, ya nggak masalah daripada saya nggak nulis. Nah, dari pop itulah nanti kita bisa belajar dengan memperbanyak karya-karya Budi Dharma, karya-karya serius. Insya Allah ke depan juga tulisan-tulisan kita pun akan serius. Yang pasti awalilah dengan belajar menulis, menjadi penulis pemula yang nanti ke depan juga akan menjadi penulis yang profesional, penulis yang serius. Nah, adapun saya pribadi ya, perlu diketahui adik-adik ini pelajar ya, dan teman-teman yang profesional nih rata-rata di sini. Kalau saya masih pemula dalam hal ini menulis. Nah, menulis itu sesuai tingkatannya. Kalau pribadi Henry nih, saya pribadi nih, menulis itu kan tingkatan saya mah pengennya anak SMA, anak mahasiswa atau pelajar begitu. Makanya tingkatan tulisan cerpennya pun nggak terlalu berat, nggak terlalu serius begitu. Karena yang saya lihat itu tingkatannya, walaupun dikritik mulu nih ya, apa nulis seriusnya misalkan. Nah, sesuai tingkatan dan tujuan saya, karena menulis pun kalian jangan ngerasa minder buat pelajar-pelajar ini, karena tulisan itu walau bagaimana tetap aja bagus, tergantung tingkatannya. Untuk apa? Untuk SD bisa kita buat puisi-puisi tentang SD, tentang alam, air mengalir, persawahan, pohon-pohonan, itu bisa kita tulis, kita bukukan ya ke Kang Encep. Nah, untuk tingkatan-tingkatan tertentu, walaupun ada ini kok puisinya jelek, nggak ada yang jelek karya sastra itu, nggak ada yang jelek tulisan itu. Yang jelek itu orang yang nggak pernah nulis begitu, orang yang nggak pernah membukukan gitu ya. Orang yang jelek itu orang yang nggak pernah nulis buku, intinya mah itu tuh ya, intinya mah mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar sebagai seorang penulis. Ini mah sharing aja, bukan untuk menggurui kepada pelajar-pelajar ya. Saya juga dulu pernah sekolah, walaupun dikritik tulisan saya sedikit pede aja gitu ya. Itu mungkin sekelumit penjelasan perihal tentang saya nih. Ini langsung materi ya. Apa ini udah materi? Oh, udah materi ya. Ya Allah. Ya, itu sekelumit tentang saya dalam sebagai penulis. Itu pun ini hanya sharing ya. Dan ini adalah buku kedua saya ya. Ini buku kedua saya yang bernama Nyanyian Hujan. Kenapa sih harus nyanyian hujan? Mungkin nanti dibahas, atau mungkin ada yang nanya. Saya jawab dulu dah ya, supaya nggak ada yang nanya maksudnya. Kenapa nyanyian hujan? Kan kita ketahui hujan itu kan identik dengan air yang mengalir. Hujan itu bisa dikiaskan mata, mengalir kesedihan dan lain sebagainya. Dan selalu setelah hujan kan selalu ada namanya pelangi, akan indah. Makanya kesedihan itu kelak akan indah di suatu saat nanti selagi kita terus berjuang
dan sabar dalam menghadapi hidup. Nah, ini salah satu judul nyanyian hujan yang di dalamnya tentang kesedihan-kesedihan yang selalu bahagia dalam hal ini gitu ya. Buku pertama Melukis Senyummu juga sudah diterbitkan, nanti buku-buku berikutnya akan menyusul. Nanti nggak boleh dibocorin ya. Tadi udah disebutin. Buku keempat insya Allah juga ada sebuah novel ya. Buku kelima juga saya lagi garap ini. Intinya dalam 1 hari 1 menit jangan pernah berhenti menulis. Saya 1 hari 1 judul puisi, 1 hari di menit tertentu saya melanjutkan nulis cerpen ya. Walaupun sesibuk apapun saya status sebagai seorang guru, tapi jangan jadi halangan untuk tidak menulis. Itu aja mungkin dari saya, nanti tanya jawab adik-adik dari pelajar, sharingnya dari teman-teman ini yang udah pengalaman menulis serius, Bang Dodi, Kang Ngecep. Serius. Ya. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.